Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Kepresidenan sejak Senin siang. Dalam rapat Kabinet Paripurna ini, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinet yang telah bekerja keras menyejahterakan rakyat. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Ya, 1 tahun menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Total 6 menteri telah diganti. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan, Presiden Prabowo membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri, 5 kepala badan, serta 59 wakil menteri. Empat bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinetnya untuk pertama kali pada 19 Februari 2025. Saat itu Satrio Brojonegoro yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya memarahi pegawai di rumah dinas karena masalah air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Prabowo menunjuk Brian Yuliarto menggantikan Satrio sebagai Mendikbudristek. 7 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September 2025, Presiden Prabowo kembali merombak kabinetnya. Kali ini terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dito Aryo Tejo juga dicopot dari kursi Menpora, namun saat itu belum diumumkan penggantinya. Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding, serta Ferry Juliantono menggantikan Budi Aris Setiadi. Prabowo juga membentuk 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. 9 hari pasca reshuffle jilid 2, pada 17 September 2025, Prabowo kembali merombak kabinetnya. Dalam reshuffle jilid 3, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri. Jamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan, sementara Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejak dimulai pada Januari lalu, makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Pemerintah masih optimis tahun ini bisa mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Makan bergizi gratis, MBG, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Program ini sebelumnya terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres tahun 2024 lalu. Presiden Prabowo menyebut program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik. Sejak berjalan secara bertahap pada 6 Januari 2025,
MBG telah menyalurkan total 1,4 miliar porsi kepada 36,2 juta jiwa penerima manfaat. Sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program MBG terus bertambah. Data per Oktober 2025 menunjukkan bahwa 10.681 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Badan Gizi Nasional optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi sesuai target pada tahun 2025. BGN kini fokus mengejar hingga 82,9 juta penerima manfaat. Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Badan Gizi Nasional juga terus mengevaluasi dan membenahi sejumlah kekurangan dan kendala dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Fazila Hairunisa. Selamat siang Fazila. Hai, selamat siang Syafa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Iya Syafa dan juga pemirsa, ini selanjutnya di Indonesia ada informasi mengenai siswi SMP di Purwakarta, Jawa Barat yang ditemukan tewas tanpa busana di sungai, ternyata dibunuh seorang mahasiswa. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Pas aku coba le mineral, seger banget. Pemirsa, terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hendak push up di depan Presiden Prabowo Subianto. Purbaya terbirit-birit karena telat dalam acara yang dihadiri Presiden. Ada kejadian menarik saat penyerahan barang bukti korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Senin pagi. Terekam detik-detik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlambat saat menghadiri penyerahan barang bukti korupsi 13 triliun rupiah dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. Awalnya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo berbincang dengan Jaksa Agung di hadapan setumpuk uang yang merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi. Selang beberapa menit kemudian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa datang tergopoh-gopoh menghampiri Prabowo. Purbaya kemudian memberi salam hormat kepada kepala negara. Gestur Purbaya pun terlihat membungkuk seperti orang meminta maaf. Kemudian Purbaya hendak melakukan push up, namun hal itu dibatalkannya setelah Presiden Prabowo menepuk bahunya. Jadi kita akan lihat ke depan seperti apa. Itu mungkin di atas itu kita akan pertimbangkan kalau pertumbuhan kita udah stabil di atas 6%. Mungkin juga kalau udah tumbuh di atas 6 saya nggak perlu lagi itu. Karena pajaknya kan naik kencang. Jadi kita lihat dulu seperti apa perkembangannya ke depan. Pak, tadi tinggi ya. Oke, aku di kisaran yang terlambat tadi hampir disuruh push up gua tuh. Push up kamu. Waduh, gua udah mau gini. Ini terlambat lagi ya. Bapak kemarin kan bilang mau melakukan penangkapan besar-besaran Pak, itu sama oknum bea cukai dan pajak Pak. Nanti hari Jumat kita update hari Jumat ya. Purbaya pun kemudian mengikuti kegiatan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari 13,2 triliun rupiah. Uang tersebut didapat dari pengungkapan kasus korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidak Kantor Pajak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pergoki karyawan sedang olahraga di jam kerja. Purbaya juga mencoba menghubungi call center Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat pagi.
Kedatangannya tanpa banyak pengawalan mengejutkan para pegawai. Situasi menjadi kikuk saat Purbaya berhenti di salah satu ruangan dan menyaksikan sejumlah pegawai perempuan sedang berolahraga pound feet. Selanjutnya, Purbaya juga menelepon call center di Jen Pajak. Ini dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Purbaya, Mbak. Bapak Purbaya. Bapak Purbaya ada yang bisa bantu. Belakangan, Purbaya memang kerap mengecek langsung kegiatan para pegawainya. Ia bahkan mengancam akan memecat pegawai yang ketahuan nongkrong di jam kerja. Pemirsa, Kejaksaan Agung serahkan uang sitaan korupsi CPO 13 triliun rupiah. Presiden Prabowo yang hadir mengatakan uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPO. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4,4 triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari dua korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan berita acara penyerahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Penyerahan uang pengganti dari Kejaksaan kepada pemerintah diapresiasi Presiden Prabowo Subianto. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi sekolah hingga perbaikan kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir 2026 akan ada perbaikan kampung nelayan. Setiap kampung nelayan diperkirakan memiliki penduduk 5 juta orang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan.